Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Novat Ardiansyah, mahasiswa Prodivisi 2B Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan melakukan uji praktikum pengendapan protein pada bahan makanan secara sederhana ya teman-teman. Jadi tujuan dari praktikum ini yaitu untuk melakukan uji pengendapan protein pada bahan makanan, kemudian untuk mengetahui reaksi-reaksi yang terjadi, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengendapan pada protein. Oke, bagaimana caranya? Mari kita lihat videonya. Untuk alat dan bahannya sendiri ada apa saja sih teman-teman? Oke, yang pertama ada larutan. Gelas pertama dengan label larutan 1 ada air cuka. Gelas kedua dengan label larutan 2 ada larutan obat mah atau antasida. Dan gelas ketiga dengan label larutan 3 ada larutan garam. Kemudian larutan yang terakhir dengan label larutan 4 ada larutan air sabun. Kemudian untuk sampelnya, yang pertama bisa digunakan putih telur bebek, kedua ada putih telur ayam, yang ketiga ada susu atau sari kedelai, dan yang keempat ada susu sapi. Bisa digunakan juga sendok teh untuk meneteskan sampel kepada tiap-tiap larutannya. Kita mulai uji sampel yang pertama dengan menggunakan putih telur bebek. Oke, pertama masukkan putih telur pada larutan cuka. Masukkan putih telur bebek pada larutan obat mah 3-5 gram atau secukupnya. Dan masukkan putih telur pada larutan 3 atau larutan garam. Dan yang terakhir masukkan putih telur pada larutan sabun. Langkah yang selanjutnya yaitu mengamati perubahan yang terjadi pada tiap-tiap sampel. Misalnya pada larutan 1 terlihat ada gumpalan dari putih telur bebek. Pada larutan 2 sini ada endapan dari putih telur bebek yang bergabung bersama dengan endapan dari obat mah ini sendiri. Pengamatan pada larutan 3 atau larutan garam. Sini ada endapan dari putih telur bebek yang sangat nampak. Larutan 4 atau larutan air sabun. Sini nampak ada endapan juga dari putih telur bebek. Oke, untuk sampel yang kedua kita menggunakan putih telur dari telur ayam. Kemudian kita masukkan putih telur ayam ini ke tiap-tiap larutan masing-masing 3-5 mili atau secukupnya ya teman-teman.
larutan satu atau air cuka, kita lihat ada endapan atau gumpalan dari protein putih telur ayam ini. Tambah ya teman-teman, sangat jelas sekali jadi gumpalan. Kemudian untuk larutan yang pertama, lakukan pengamatan ya teman-teman, ada endapan dari obat mah ini yang bergabung dengan protein dari putih telur. Ini adalah putih telur yang mengendap bersamaan dengan obat mah. Kita lihat pada larutan 3 atau larutan satu ya teman-teman. Nih kita lihat, ini ada endapan di bawah, endapan dari putih telur ayam ini ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Oke, lihat pada gelas yang berlabel larutan 4, kita amati. Ini adalah larutan air garam yang sudah diberi putih telur ayam. Ini ya teman-teman, kita lihat coba. Untuk larutannya keruh ya teman-teman, sehingga kurang jelas endapan dari putih telur ayam ini ya teman-teman. Sepertinya putih telur ayamnya sudah larut ke dalam larutan garam, tetapi ini bisa kita lihat sedikit endapan dari protein, endapan dari putih telur ayam. Agak susah untuk diamati ya teman-teman, karena larutan ini mungkin terlalu banyak dan juga warnanya keruh. Oke. Selanjutnya yaitu menggunakan sampel susu kedelai. Masukkan 3-5 ml susu kedelai atau secukupnya pada tiap-tiap larutan. Kemudian diamkan dan selanjutnya marilah kita melihat perubahan yang terjadi pada masing-masing larutan. Pertama pada larutan air cuka, dilihat ya teman-teman, ini sebenarnya ada sedikit endapan tetapi tidak tersorot oleh kamera karena pengambilan video dilakukan di malam hari. Selanjutnya yaitu melakukan pengamatan pada tiap-tiap larutan. Pada larutan yang pertama atau larutan air cuka, kita lihat perubahan warna menjadi putih kedelai ya teman-teman. Ini artinya sari kedelai ini larut ke dalam air cuka. Dan juga kita lihat hampir tidak ada endapan. Kemudian kita lakukan pengamatan juga pada larutan kedua atau larutan obat mah. Itu ada gumpalan ya teman-teman. Ini sangat terlihat endapan. Jadi ini dari endapan obat mah dan juga endapan susu kedelai ya teman-teman. Kemudian lakukan pengamatan pada larutan yang ketiga atau larutan air sabun. Sini warna tampak berubah menjadi putih atau mengikuti warna dari susu kedelai ya teman-teman. Ini ada endapan ya teman-teman. Namun kurang bisa tersorot kamera. Ada endapan dari susu kedelai. Nah ini karena warnanya yang cukup sulit untuk diamati, ini bisa dikatakan susu kedelai larut di dalam larutan yang ketiga ini atau larutan air sabun ya teman-teman. Sama juga seperti pada larutan yang keempat atau larutan air garam yang juga warnanya juga
menyerupai warna dari susu kedelai tadi. Jika diamati seperti tidak ada endapannya ya teman-teman, artinya susu kedelai larut di dalam larutan garam. Sampel yang terakhir yaitu menggunakan susu sapi. Masukkan 3-5 gram susu sapi ke dalam masing-masing gelas atau secukupnya. Yang selanjutnya yaitu mengamati perubahan yang terjadi pada tiap-tiap larutan ya teman-teman. Oke, pada larutan yang pertama atau larutan cuka, nah bisa kita amati ya teman-teman, dan endapan pada larutan cuka yang sudah ditetesi atau diberi susu sapi ya teman-teman, atau gumpalan-gumpalan. Oke, kemudian pada larutan yang kedua, larutan yang sudah ditetesi dengan susu sapi, kita lihat. Nah, di sini ada endapan dari obat mah yang tentunya mengendap bersamaan dengan susu sapi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita lihat ya. Oke, kemudian pada larutan yang ketiga atau larutan sabun cuci, ya terlihat ada endapan ya teman-teman. Untuk yang terakhir atau larutan 4, ini larutan air garam, nampak seperti tidak ada endapan ya teman-teman. Ini artinya susu sapi yang dilarutkan ke dalam larutan air garam larut sempurna ya teman-teman. Nah, itulah tadi sedikit video praktikum dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.